البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Usyam, kitab yang kelima. Kita masuk di bab yang pertama. Ya, bab pertama sebelumnya muqaddimah, pembukaan yang panjang lebar, bahkan melebihi dari bab yang beliau buat. Bab yang pertama yaitu bab tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Bab shaum tatawwu wa man nuhiya an shaumihi. Bab puasa tatawwu, taat, ini sunnah, dan apa yang dilarang dari berpuasa padanya. Sebutkan keutamaan puasa Arafah, demikian juga puasa Asyura, kemudian juga puasa Senin dan Kamis. Ya, ini puasa-puasa yang mulia. Yang hendaknya kita melakukannya paling sedikit puasa 3 hari di setiap bulan. Ya, walaupun itu sunnah, apalagi ketika kita mungkin punya kelonggaran ketika berpuasa, ya, termasuk amalan-amalan soleh tadi sepuluh roh bergerak. Mana ada di walian pokoknya itu berharap walizalu abdi taqarrub ilayhi bin nawafil hatta ibah. Ya, setelah dilakukan yang wajib, terus menerus hambaku melakukan sesuatu yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintai dia, sampai aku mencintai dia. Ya, masuk puasa seperti ini. Bahkan disebutkan setelah itu, ya, yaitu puasa 1 hari. Apapun dari puasa yang dilakukan dari puasa sunnah 1 hari, maka dijauhkan dia dengan api neraka 70 khurifan, 70 tahun. Ini juga keutamaan puasa sunnah apapun. Berarti seorang kalau menjaga puasa, ya, ini lebih baik lagi. Demikian juga ada pintu royan, pintu untuk orang-orang yang senantiasa suka berpuasa. Walaupun masuk juga ini puasa wajib tentu saja. Berikutnya hadis yang keempat, ya, bahwa Nabi beliau senantiasa berpuasa. Sampai senantiasa, karena sering puasa ini sampai-sampai dikira oleh keluarganya Nabi tidak pernah berbuka, puasa terus setiap hari. Tapi juga pernah Nabi SAW beliau senantiasa berbuka, tidak pernah puasa, sampai-sampai menyangka keluarganya Nabi tidak pernah berpuasa. Maka disebutkan di sini hadis yang keempat, yaitu hadis yang ke-628. Qala rahimahullah ta'ala wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini orang di antara orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, mengetahui keadaan apa yang ada dari perkara rahasia. Ya, mengetahui keadaan Nabi di rumah. Qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yasumu, beliau berpuasa. Hatta naqul, sampai-sampai kami katakan la yuftir, tidak berbuka. Ini Nabi puasa setiap hari. Namanya yasrudul shaum, yasrud, terus menerus puasa. Hari ini puasa, besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi, puasa terus. Sampai disangka Nabi tidak pernah berbuka. Demikian juga yuftiru, dan Nabi berbuka, terus berbuka. Hatta naqul, sampai kami mengatakan la yasum, beliau tidak pernah puasa karena setiap hari makan terus. Ya, setiap hari berbuka terus sampai menyangka tidak pernah puasa. Jadi itu kebalikan dengan yang pertama. Jadi itu menunjukkan apa? Kadang-kadang Nabi itu puasa terus-menerus ketika dalam keadaan tidak sibuk, mungkin puasa terus-menerus. Kadang-kadang beliau berbuka terus-menerus, mungkin sibuk dengan safar, dengan urusan-urusan yang penting, atau mungkin ada halangan, ya, seperti sakit dan misalnya. Kemudian berkata Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah, dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat. Beliau menyempurnakan puasa 1 bulan sedikit pun. Yani aku tidak pernah melihat Nabi puasa 1 bulan penuh. Tidak pernah aku lihat Nabi puasa 1 bulan penuh. Illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Ya, jadi menunjukkan tidak sepantasnya seorang berpuasa setiap hari dalam 1 bulan, kecuali bulan Ramadan. Walaupun jadi perselisihan tentang hukum puasa setiap hari. Kemudian wa ma ra'aituhu fi syahrin, dan
Dan aku tidak melihat beliau fi syahr dalam satu bulan aktsara minhu siyaman, paling banyak darinya ini dari bulan tersebut siyaman berpuasa fi Sya'ban, di dalam Sya'ban. Ya ini melebihi Sya'ban. Jadi Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat berpuasa Nabi paling banyak ya melebihi Sya'ban. Itu. Jadi Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan penuh. Ya, dan Nabi paling banyak berpuasanya itu di bulan Sya'ban, yaitu muttafaqun alaih hadis riwayat Muslim. Walad dari Muslim ini lafaz Imam Muslim. Ya ini. Soal Imam Sunani rahimahullah ini disebut salam bagi dalil di sini ada dalil ala atas anna saumahu sunya puasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lam yakun mukhtassan bi syahr duna syahr. Tidaklah khusus di bulan bukan bulan yang lain. Ini tidak ada kekhususan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yasrudu syam ahyanan. Kadang-kadang beliau senantiasa puasa. Kadang-kadang terus-menerus namanya yasrudu, terus-menerus puasa. Ya, kadang-kadang beliau terus-menerus puasa. Wa yasrudu fitr ahyanan. Kadang-kadang terus-menerus berbuka, yang tidak berpuasa. Wala'allahu kana yaf'alu ma yaqtadihi al-hal. Mungkin belum akan ini karena keadaan. Ya, keadaan yang ada. Ya, mungkin ada asyghal, kesibukan dan sebagainya. Yaitu. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan tentang puasa Sya'ban. Hadis tadi menunjukkan bahwa Nabi paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Kemudian disebutkan kenapa Nabi banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Di situ ada beberapa pendapat. Walala minal hikmah fi dzalika tamarrun. Mungkin kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban untuk latihan, wa isti'dad, untuk mempersiapkan li syahri Ramadan, untuk puasa Ramadan. Jadi sudah terbiasa puasa. Untuk latihan, untuk persiapkan untuk masuk bulan Ramadan. Itu. Sehingga Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian disebutkan juga, ya disebutkan di situ hadis riwayat Imam Muslim nih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Paling afdal puasa setelah Ramadan itu bulan Allah Muharram. Paling afdal puasa itu ya di satu bulannya itu ya, itu di bulan Muharram. Ya, setelah Ramadan tentu saja kan itu. Wa afdalus shalah ba'da fardhah salatul lail. Paling afdal yang salat setelah salat wajib, salat malam. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disebutkan, tapi kalau hari yang paling mulia sunnah itu adalah puasa Arafah ya. Kalau puasa sunnah perharinya paling mulia itu adalah puasa Arafah, jelas. Tapi kalau bulannya paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram kan itu. Tapi kenapa Nabi banyak puasa sunnahnya di Sya'ban, bukan di Muharram? Kenapa? Ya tadi mungkin di bulan apa? Di bulan Muharram banyak kesibukan. Nah itu, kemungkinan itu kan. Sehingga ada permasalahan ustuskila ini terjadi muskilah permasalahan bahwa yang paling afdal itu adalah Muharram kan itu. Puasa sunnah di bulan Muharram. Tapi kenapa Nabi banyak di bulan Sya'ban? Imam Nawawi belum menjawab, ma'ul bidzalika illa fi akhir umri. Belum menjawab dengan jawaban yang lain. Belum mengatakan Nabi tidak tahu kecuali di akhir umurnya, yaitu. Jadi Nabi tidak tahu bahwa yang paling afdal itu puasa setelah Ramadan itu adalah Muharram, itu di akhir umurnya. Sebagian menjawab demikian. Ini kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Kok enggak di bulan Muharram? Jawabannya karena Nabi baru tahu keutamaan buat bulan Muharram itu di akhir umurnya. Itu. Sebagian menjawab demikian. Demikian juga beliau mengatakan mungkin turadu fi adar, mungkin adanya udur-udur. Ya, dari banyak puasa di bulan Muharram seperti safar atau sakit atau selainnya itu. Berikutnya selesai ya, berarti ini tentang permasalahan bahwa Nabi kadang-kadang senantiasa puasa, kadang-kadang senantiasa berbuka, dan Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Berikutnya hadis yang kelima. Qala Allah Ta'ala wa Nabi Dar dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini tentang masalah puasa Bid 13, 14, 15. Hadis ini dibicarakan ya karena di dalam riwayat ini riwayat Sunan Imam Nasa'i dan Tirmidzi, demikian juga Ibnu Hibban belum mensahihkan riwayatnya ini. Sebenarnya menyebutkan di situ ada rawi Yahya bin Sam.
Abu Dawud mengatakan balagoni anu la basabi. Sampai kepadaku seakan-akan dia ini tidak mengapa. Sehingga dia tidak mengapa. Wakal Ajuri mengatakan wa kana lam yardah. Seakan-akan dia mengisyaratkan tidak ridho terhadap perawi ini. Ya ini. Ini dibicarakan Yahya bin Sam. Tapi ada penguat disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai dari hadis Qatadah bin Milhan. Ya, walaupun ada majhul di situ. Ada penguat lain hadis Jarir bin Abdullah. Ya, maka di sini hasan dengan jalan-jalan yang banyak. Apalagi ada penguat yang sangat banyak. Nanti akan disebutkan. Ya, jadi hadis ini sahih, hasan, jadi sahih, bisa diamalkan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan amarona Rasulullah merintahkan kami. Maksudnya apa? Sunnah, menganjurkan kami. Ya, karena kita tahu bahwa wajib adalah puasa Ramadan saja. Nabi memerintahkan kami, yakni menganjurkan kami an-nasuma untuk kami berpuasa minasyahr di dalam 1 bulan salasa ayam 3 hari. Salasata asyarah 13 wa arba'a asyarah 14 wa khamsa asyarah 15. Rawi Nasai meriwayatkan Imam Nasai wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban mensahihkan. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, di sini ada penguatnya yaitu. Maka di sini jelas ada keutamaan puasa 3 hari di setiap bulan. Demikian ada penguatnya yang sangat banyak. Ini perhatikan nih, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Demikian juga Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Ya, Abu Hurairah mengatakan, "Ausana Rasulullah mewasiatkan kami." Bisalasa dengan 3, bisalas dengan 3. Rasul mewasiatkan ini 3. Apa itu? Bi rakaatai duha. 2 rakaat salat duha. Ini bisa membayar sedekah badan kita semuanya. 2 rakaat duha. Diperhatikan. Wasiyam salasa ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ada riwayat menyebutkan di hari apapun. Ya. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim ya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, sahabiah beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu beliau berpuasa min kulli syahr di setiap bulan salasa ayyam, 3 hari. La yubali min ayyam syahr shoma." Beliau tidak memperhatikan ya hari-hari apapun di hari tersebut beliau berpuasa. Jadi pokoknya 3 hari, entah di awal, entah di tengah, entah di akhir. Walaupun yang afdal tadi 13, 14, 15. Kemudian wasiat Nabi yang terakhir, wa alla anam hatta utir, dan untuk aku tidak tidur sampai aku sholat witir. Ini bagi orang tidak bisa menjaga ya, tidak bisa memastikan nanti bisa bangun sebelum adzan subuh. Kalau bisa ada alarm dan sebagainya, ya sholat 3 rakaat, 5 rakaat, 1 rakaat, 11 rakaat sebelum adzan subuh. Ini sholat malam. Ini wasiat Nabi SAW. Kemudian juga ada riwayat dari Imam Ahmad, ya dari riwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Shaum syahr sabr," puasa bulan sabar. Ini puasa bulan Ramadan. Wa shaum salasa ayyam min kulli syahr, shaum dahar. Dan puasa 3 hari di setiap bulan adalah puasa dahar, puasa setiap hari. Kenapa? Karena 3 hari kali 10 30. Jadi kita puasa 3 hari dalam 1 bulan itu seperti puasa 1 bulan penuh. Nah, itu. Ya ini dijaga puasa itu 3 hari. Imam Syafi'i pernah menyebutkan dari riwayat ini semua ya menunjukkan bahwa fa innaha kulluha dalalah nadbiyah. Semua yang menunjukkan itu adalah disukai. Kemudian juga kenapa dikatakan ayam bid, hari putih, hari-hari putih? Berkata Ibnu Qutaibah dan jumhur di anha tabidu bitulu'i qamar, karena putih ya dengan terbitnya bulan min awwaliha ila akhirih, dari awal malam sampai akhir malam. Nah itu dikatakan hari-hari putih. Kenapa malam itu? Karena bulan itu dari awal malam sampai akhir malam itu terus-menerus ada. Itu insyaallah demikian. Dari sini sudah juga sudah anda seluruh